Halo Jabret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya, masih di Dewan Pandit Indonesia Jebret Tim. Semalam gak cuma ada pertandingan antara Manchester City menghadapi Real Madrid, tapi juga ada pertandingan yang cukup menarik antara Dortmund yang berhasil memenangkan pertandingan pertama di bawah asuhan Niko Kovac melawan si Sporting ya. Yes. Ya. Nah. Walaupun kemarin di Liga sempat kalah tuh. Betul. Lawan Stuttgart karena gue yang siaran. Oh iya, siaran the best tuh, ya kan? Dapat. Jebret Media Academy. Asik. Sudah mulai masuk ke industri. Melebarkan saya. Kasih tahu coach kejamnya industri kayak gimana coach. Melebarkan Biar belajar saya. di industri dulu ya coach ya. Belajar banyak. Belajar banyak biar dapat jam terbang dulu. Betul. Yo, Itu yang nggak bisa dibeli. bener jam terbang. that's it. Jam terbang nggak Dan bisa kita dibeli. harus cobain semuanya. Lu harus buat kesalahan demi kesalahan sehingga karakter lu terbentuk dan lu lebih pintar. Jadi kata aja mau ada apa, nah, kesalahannya kayak gini nih, nyalaman sama Aldi. Ya, kecebur. Jadinya pakai baju MU. Oke, pengen ke Dortmund Sporting dulu. Pengen tahu Sporting sebegini berantakannya sepeninggal Amorim begitu berpengaruhnya atau memang gimana secara permainan? Gue pengen tahu dari Coach dan juga Rizal. Sporting. Gue bilang sih ini overrated team ya. Karena pas gue di Portugal kan gue nonton juga. Ya. Oke. Gue lebih suka Benfica mainnya Oke. daripada Sporting. Dan 3-4-3 itu nggak gampang mungkin untuk Liga Portugal. Orang mungkin lupa ya, Liga Portugal itu masih di bawah Liga Belanda. Di bawah Liga Belanda ya? Ya, Liga Belanda aja ecek-ecek kasarnya begitu. Dan lu lihat perwakilan Sporting pasti out, ya kan? 3. Ya Benfica gue nggak tahu mungkin lolos atau apa. Tapi kan waktu di sama Amorim kan bagus banget di Liga Coach. Bagus di Liga. Secara ini ya, Iya, di apa namanya liganya. peringkat ya. Bukan bagus, menang terus. Iya, menang terus di Liga Iya, gitu. menang belum tentu bagus kan? Nah, di bawah Amorim karena perlawanannya agak rendah lah dengan squad yang dia miliki itu bisa apa namanya? Bisa perform. Gue nonton mereka lawan City. Anjir cuma 2 kali counter sama 2 penalti kan. Ya. Nah, Tapi menang, ya. kemenangan ini yang membuat mereka euforia seolah-olah mereka tim hebat. Gue waktu di Portugal, gue kan mereka tahu gue fans Arsenal, dibully, dibecandain lah. Gue bilang sama semua itu karyawan dubes tuh, diplomat itu. Gua bilang, kalian semua taruhan sama gue, tar malam Sporting dibantai. Benar Serius? benar. Terjadi beneran. Gak ada yang berani. Yang ngerti bola itu gue bukan kalian. Ih, kelas. Itu dia Statement. statement. Kalian ngerti politik, gue ngerti bola. Nah, tapi kalau digabungin bola sama politik, Itu beda cerita. iya. Tapi kalau menurut tadi Sporting adalah tim yang overrated, termasuk pemainnya Coach. Gyökeres menurut lu Ya, gimana? overrated. Overrated juga. Itu udah berkali-kali gue bilang. Gyökeres ya 30-40 oke lah, juta. Yap. Karena ya kalau Sirikse 40 juta ya Gyökeres 30-40 lah. Nah, Sirikse kan harusnya 20-an, ya kan? Dijual 80 juta kan. Lu lihat deh, pemain-pemain dari Portugal yang dijual dengan harga mahal, berapa yang berhasil? Nunes emang lu pikir berhasil dengan 70 juta? Nope. Ya selevel Nunes itu. Ya. Nunes hebat di Portugal. Nanti kalau Gyökeres ke MU contoh, ya kayak Nunes gitu ntar. Tapi kalau Gyökeres gondrong tiba-tiba gondrong. Kayak Iya. Kayak Anjar. Kalau Gyökeres overrated, Guirassy Coach menurut lu underrated atau karena kan ini pemain yang belum dapat banyak sorotan nih di media, Iya. tapi dia aja top skor Champions League 10 Iya, gol. iya, Champions top score Champions League lu kan lihat lawannya siapa? Iya, Dortmund. Iya, gini, gue selalu bilang ya, lu cetak 4 gol dalam satu pertandingan atau 1 gol dalam 4 pertandingan itu weight-nya beda. Beda. Sementara di data cuman 4 gol. Ini sama kayak begini. Weight-nya seperti apa? Emang Dortmund di rank berapa di Liga. Bundesliga? 11. Keteteran. Keteteran. Kalau dia sehebat itu, kenapa Dortmund nggak lebih ke atas? Tapi lo ngeliat permainannya gimana Zal? Strikernya Dortmund yang ini ya? Kenapa Seru. dia Guirassy. nggak cocok dengan beberapa tim besar, nggak diincer di jendela transfer ini? Gitu? Gua rasa kalau dari peningkatan karir sih
musim ini udah meningkat ya dibandingkan musim lalu. Sama Stuttgart dia mencetak 28 gol dalam satu musim, pindahnya ke Dortmund jelas upgrade gitu istilahnya di liganya. Tapi yang dampak yang ingin dirasakan Dortmund di musim ini nggak berasa di dia. Karena faktor apa? Menurut gue faktor Nuri Sahin ya. Ini di awal musim start terburuk Dortmund sepanjang 15 tahun terakhir baru terjadi di musim ini sama Nuri Sahin dan performa dia terdampak juga. Tapi dari segi performa, menurut gue dari segi pemanfaatan pun juga belum maksimal gitu. Karena beberapa kali gue ngeliat di bawah arus asuhannya Nuri Sahin, pemain-pemain juga banyak dimainin out of position. Dan sekarang dengan pelatih baru harapannya nggak muluk-muluk lah, bikin main senyaman mungkin dulu dan posisinya perbaikin, jangan posisi 11 lagi karena buat standar Dortmund ini jelas buruk banget sih peringkat 11 dan di bawah begitu jaraknya udah jauh banget sama peringkat yang atas-atas ya. Jadi berat banget bagi dia. Tapi transisinya kan di tengah nih coach ya kan sama pelatih gitu kan, ini yang paling berpengaruh. Tapi Niko Kovac nggak yakin juga. Nah iya, seberapa optimis tuh dengan Niko Kovac itu mainnya ya kayak Nuri Sahin. Juga flop juga waktu di Munchen. Munchen gagal juga. Frankfurt juga sempat kan coach. Iya. Jadi gue nggak yang mungkin cocok, mungkin bisa. Ya kayak Nuno Espirito Santo kan di Wolves amburadul, Spurs amburadul. Tapi di Forest cocok. Iya kan? Jadi kita nggak pernah tahu cocok-cocokan. Tapi kalau dari sisi kualitas Niko Kovac gue nggak begitu impress. Oke. Ini tugas berat pasti menanti Niko Kovac. Karena gue ngeliat di Dortmund musim ini banyak momen di mana mereka tuh udah unggul sebenarnya, tapi pergantian pemainnya tuh kerap kali bikin gue bingung gitu. Match pertama kan kalah juga. Iya. Dan match paling parah yang lawan Madrid sih, udah menang 2-0, pergantian pemainnya malah Ya karena radikal kualitas banget. pemain inti sama yang cadangannya Jauh juga. banget. Dan faktor cedera juga berpengaruh di mereka Yang sih. bikin lumayan nengok beberapa pekan ini tuh Juventus sebenarnya. Pertandingan semalam juga ada nama Kolo Muani yang golin terus nih orang nih. Gitu apa dapat apa ya udara segarnya Juve lah saat ini lah. Itu Serie A-nya. Nah, gimana coach? Oke ini. Kan Gimana gue dapat kayak bilang. Kevin Vlahovic aja mandek di. Kita bicara fakta ya. Ya. Kolasinac di Arsenal kayak apa sih? Pemain inti. Di Atalanta. Iya. Tavares yang pakai kacamata kuda cuma bisa lurus-lurus. Inti di Lazio. McTominay tahu kita kayak apa mainnya. Bagus banget musim ini. Iya kan? Iya. Begitu banyak pemain. Kita flashback berapa tahun lalu, Smalling Di Roma. Di Roma Iya. kapten ya. Ya. Drogba di IPL kayak apa? Ya emang liganya. Gue nggak bicara 1-2 klub yang perform di Eropa ya kayak Inter, Napoli apa enggak. Liga itu kan 20 klub. Coach tadi maksud lo Pogba kali bukan Drogba. Pogba. Bukan, sorry. Ya nanti digoreng. Bukan. Lukaku. Lukaku. Soalnya ntar dipotong sama netizen tuh. Enggak. Drogba. Lukaku. Enggak Lukaku. Ya, terus coach. Benar, tolong di bip ya ini. Biar nggak dipotong. Lukaku maksud gue. Kan flop juga di MU, di Chelsea. Di Serie A perform. Memang kualitas liganya. Memang di Serie A itu ada 1, 2, 3 tim yang bagus. Makanya kalau gue bully Serie A, yang diangkat oleh orang-orang ngelawan gue kan cuma 1, 2, 3 tim doang. Sementara yang lain, ya is a big joke. Makanya pemain-pemain yang di IPL gagal di Serie A perform. Tapi kan ada kapten kita nih, kapten kita datang nih. Bang Nah, Jay Itzes. Dia diincer kan katanya sama Juve tuh, yang gue dikit nih bahas karena ini ada hubungan sama Juve. Itu gimana coach? Enggak, itu yang ngomong siapa dulu? Iya, siapa itu? Ya kalau media cuman media ngomong, ya media kan harus nulis tiap hari. Biar ada bahan. Padahal kayak lempar isu aja, ini kan udah fenomena yang berpuluhan tahun berjalan. Yang lo tahu deh dari Jay Itzes. Yang gue tahu nggak ada gosip sama sekali. Nggak ada tawaran sebelum ini ya. Cuman gue nggak heran kalau kemungkinan besar Venezia degradasi, Itzes keluar. Karena harganya lebih murah kan. Ya. Cocoknya kemana tuh coach? Situ-situ lagi. Gue bilang daripada lu ke Juve, Inter jadi cadangan, mending lu ke Bologna, Vio, Sampdoria kayak Tapi gitu. tetap Liga Italia. Oh iya. Nggak apa-apa kan kata lu liganya. Enggak. Nih. Belajar lagi nih kita nih. Jay Itzes main di rank 19, itu kan klubnya. Dia sebagai pemain tiap minggu dia bersaing dengan klub papan atas. Jadi dia bisa berkembang. Oke. Nah, kalau dia main dia lepas contoh dia ke Viola. Ya. Oke, dia bisa bermain atau ke Torino apa klub-klub menengah lah. Yang dimana dia bisa tiap minggu bermain kan develop. Jadi pisahkan antara kita bicara kualitas klub dan development pemain.
Dua hal yang berbeda. Berarti bagus ya untuk seorang Untuk Isyes bagus. Jay. Ya, asal dia tetap stay di Serie A. Ya. Karena dia tiap minggu ketemu lawan yang lebih bagus. Kalau dia ke Serie B, bukan Serie B jelek atau hancur, enggak. Tapi lawannya kan kualitasnya berkurang. Temunya pemain-pemain Ya. top-topnya kan di Serie A. Sama kayak Asnawi lah. Main di Korea gimana, main di Thailand kayak gimana. Iya, Karena di Thailand tiap minggu dia ketemu tim-tim yang kualitasnya beda dia. Enggak berkembang. Kayak kalau pas Korea lebih oke harusnya. Iya. Serie A flop pemain. Iya, itu udah gue berkali-kali bilang. Kasus itu juga kayak begini. Oke, ini kita ke Juve lagi deh. Balik ke match ya. Kalau mau nih. Kalau Muani. Tapi selain Kolomwani kayaknya banyak punya stok di lini depan nih si Mota nih. Karena kan semalam juga pergantiannya cukup oke gitu kan, masuknya si Bangula, Ya. terus juga ada si Mengubah ya. Miners, Chico Vlahovic, Conceição. Miners. Tapi yang gue rasa paling bawa perubahan banget sih Kolomwani sejak kedatangan dia, nawarin dimensi yang berbeda banget, bener-bener dia kan Kolomwani bukan striker yang murni banget ya, bisa nge-cover banyak posisi Ya. khususnya daerah sayap. Jadi striker modern lah. iya, Modern, mobile lah, lebih mobile, dan ini nawarin sesuatu yang beda banget dan terbukti dari kontribusi dia, dari secara keterlibatan dia untuk gol bersama Juve dalam 5 game terakhir justru udah hampir menyamai separuh musimnya Vlahovic gitu. Jadi secara impact jelas berasa banget, dan sejak dia datang Vlahovic nggak pernah starter lagi kan. Jadi ini menunjukkan emang dia yang dibutuhkan sama Thiago Motta, dan gue nggak akan heran kalau untuk long termnya emang pilihannya adalah Kolomwani bukan Vlahovic, karena Vlahovic sendiri di musim ini Ya. 9 gol atau 10 gol dan separuhnya penalti kan. Goalsnya Vlahovic itu gajinya terlalu gede. Oke. Makanya mau di offload Dengan cara kayak begini. dengan cara kayak Biar ada Musim lalu kan- saingannya, jadi dia juga ngerasa. Kolomwani waktu di Bundesliga bagus. Frankfurt ya. Di PSG different level, menurun. Kompetitornya banyak, Ya, ya kan? Ke Serie A, ya bagus dapat lagi. Iya. Iya. Berarti ini warning buat Vlahovic sebenarnya ya, dengan ada Sangat. Kolomwani yang sangat lagi gacor gini. Kualitas Ligue 1 itu kan di bawah Serie A. Cuman dia main di PSG yang notabene bintang semua. Iya. Liga begitu. Itu yang repot. Tapi kalau lu ngomongin PSG, coach Dembele di PSG kok bisa jarang cedera, di mana-mana cedera mulu. Iya. Itu Lumayan kenapa apa juga yang salah, treatmentnya memang udah tepat atau memang gimana sih, coach? Itu gue rasa dia belajar banyak dari zamannya di Barca. Satu yang gue tahu kenapa dia sering jadi, dia kurang tidur, sering main PS, sering main game. Ya. Nah, mungkin dia belajar dari situ, Kayak terus Kurang tidur. terus makan. Pola makan. Pola makan dia berubah. Oh, dulu makan pop. Jadi artinya kalau dia mau berubah, dia berpengaruh. Itu cedera itu sangat berpengaruh terhadap pola hidup, makan sama tidur. Nah di istirahat. PSG ini udah bener dia. Udah benar karena dia mau berubah. Karena kalau dia nggak mau berubah ya kayak di Barca lagi. Iya. Karena di Dan Barca ibarat dia happy lah. Yes, dia di Prancis. happy di karena happy itu nomor satu itu penting sekali kalau untuk bisa mengerjakan kerjaan lu dengan Happy ya. optimal. Lu harus happy. Kalau lu nggak happy susah lu bisa memberikan hasil yang Iya. performance yang top. Gua rasa faktor happy yang paling berpengaruh di Dembele sih ya. Karena environment di Barcelona kita tahu sendiri gimana dia secara finansial pasti ketat banget. Habis itu pemain juga datang dan pergi di mereka. Pelatih juga datang dan pergi. Sekarang dia pulang ke Prancis, rumah dia sendiri, dan Ya. performa dia bukan cuma dari nggak cederanya, performanya pun gue bilang lebih bagus Bagus, dibanding iya, bertahun-tahun dia bersama Barcelona gitu. Dan juga yang paling mencengangkan sih dari data cedera dia ya, dalam 2 tahun cuma miss 6 pertandingan gitu. Sesuatu yang bukan Dembele banget gitu Iya. istilahnya kan. Ini bener-bener dia emang dari diri sendiri dia berubah, dan dari segi produktivitas musim ini juga paling Gue meningkat. suka banget Dembele sama ini. pemain. Iya. Sebenarnya Pasti coach Barcelona. Sayang banget dia Sayang ya. keluar dari Barca. Tapi kalau ya, sedikit ngomongin soal pemanfaatannya. pertandingan semalam yang ngelawan Brest 3-0 coach. Nah, Brest tuh fenomenanya udah selesai. Iya, nih. sikat. Enggak, lu ketemu tim yang lu udah puluhan kali Iya, ketemu. lu udah tahu kayak bermain, Satu liga cara juga bermain. ya. Iya, Brest tuh dibikin beres. sama- PSG. Jadi ya nggak heran. Bukan hal yang baru dan ya udah selesai lah Iya, iniannya. iya. Brest boleh lah biar dapat ternyata ada klub Ada Brest klub nih Prancis, gitu kan, klub lolos. Prancis namanya Brest, fenomenanya udah sampai sini aja. Dan PSG menangnya nyaman sih ya. Nyaman. Malah menangnya mereka nyaman banget. Sama kayak Pergantian Dortmund ini. lah. Iya, caranya menangnya kayak Gua- begitu. Dan bisa Malam- dikatakan aman sih mereka. Setelah Dortmund kalah, gua WhatsApp salah satu diplomat di Di Portugal. Portugal. Woi, mana Gio Keres lu? Dibales. Untung gua nggak nonton coach.
Lu masih kontak-kontakan sama teman-teman di Portugal masih. ya? Mereka, loh, program KKS kan masih berjalan. Masih jalan ya? Kita mau kirim 7 pemain yang sekarang lagi training camp di Ashok. Bulan Mei ikut training camp ke sana dan mereka akan ke akademi. Libatin Jebret Media untuk eksklusif media partner dong kalau di sana. Aduh, mereka punya media yang lain yang exposure-nya lebih gede. Emang. Tapi boleh 2 gigi kuenya dikit. Just Stop Media. lagi kue. Apa sih? Gue nungguin lo mic kalau lagi pelatih jadi pakai mic-nya. Dewa kurang mundur. Enggak. Gue ngelatih itu kan sebenarnya hura-hura. Sebenarnya tujuan gue ngelatih kan karena ini proyek hura-hura. Main di sana menang 3 kali lawan SSB, menang besar, pulang selesai ini proyek. Cuman ada kelanjutannya ya, suruh ngelatih lagi malas. Gue lagi cari pelatih baru. Oh lu nggak mau lu yang turun Nggak mau lagi. Enggak, ini kan cuman hura-hura. Karena gue mau fokus ke liga, gue mau bikin liga U13-14 di Jateng. Wah, keren. Oke, Koci. Jadi I don't talk kayak kalian ya. Nggak cuman ngoceh-ngoceh aja pagi ini. Kerja kita. Beberapa nama selebritas sudah jadi utusan khusus. Gue mah kode aja siap. Utusan khusus apa ntar ya? Utusan khusus Just Talk Media. Payung sendiri. Kemeja putih udah banyak gitu. Udah siap. Ya, kalau kita lihat di hari pertama ini banyak tim-tim yang diunggulkan di atas kertas bisa menang semua, tapi kita lihat di hari kedua untuk laga di playoff ini akankah ada kejutan nantinya. Dan jangan lupa buat besok karena kita akan mendukung tim nasional kita U20 besok, jangan lupa untuk nonton live reaction dimulai di pukul 17.45 karena ada gestarnya, ada CEO dari Erspo. Ada Sadat ya, Bang Sadat ya. Siap. Dan nanti bakal ada giveaway. Jadi nanti kita bersaing ya. Let's go. Lu kan niat sayangannya bukan sama kita kalau di Twitter. Yang lo injer kan yang itu kalau di Twitter. Enggak, gue nggak ada saingan. Oke, kita akan kembali saat lagi Jebret Tim. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.